Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, saya bisa menyelesaikan video ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju jalan yang terang. Berkat bagindalah kita bisa merasakan nikmatnya iman dan jalan kebenaran, yakni jalan Islam yang lurus. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada orang tua kami. Berkat beliaulah saya semangat untuk menyelesaikan studi ini. Juga ucapan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah studi software hadis, Bapak Mahrus MA. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Hairul Zakaria, NIM U2019-2052, kelas IH2 semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi software hadis yang diampu oleh Bapak Mahrus MA. Baiklah sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 8 ulama hadis dari Nusantara. Mungkin para sahabat sekalian bertanya-tanya, mengapa saya membahas tentang ulama-ulama hadis dari Nusantara? Saya melihat di sekitar saya, khususnya teman-teman mahasiswa program studi ilmu hadis di IAIN Jember, yang masih setengah-setengah dalam menjalani kuliahnya. Mereka seakan-akan enggan dan sepertinya jika mengambil studi di ilmu hadis ini tidak ada harapan masa depan. Padahal ini adalah jalan terbaik yang Allah berikan, sebagaimana firman Allah. Boleh jadi yang kamu suka tidak baik untukmu, dan boleh jadi yang kamu tidak suka itu baik untukmu. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak. Bayangkan para sahabat sekalian, dan cobalah lihat. Berapa banyak anak-anak Indonesia yang tidak merasakan bangku kuliah? Berapa banyak anak-anak Indonesia yang menginginkan posisi kita yang duduk di bangku kuliah? Bukan mereka tidak mau, namun mereka tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk masuk bangku kuliah. Atau ada hal lain yang membuat mereka memilih bekerja daripada kuliah karena tuntutan lain hal. Jadi untuk teman-teman, jika terbesit pikiran untuk resign atau berhenti, maka ingatlah firman Allah tersebut dan hujamkan di dada para sahabat sekalian. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa memotivasi para sahabat, khususnya para teman-teman di prodi ilmu hadis, khususnya lagi teman-teman kelas IH2. Dan pada umumnya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi masyarakat. Saya juga berharap mudah-mudahan video dakwah sederhana ini bisa menjadi pengingat juga bagi saya, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal dan pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum menonton video ini, mohon like, komen, dan subscribe channel ini ya para sahabat. Oke para sahabat sekalian, langsung saja kita pada bahasan materi 8 ulama hadis dari Nusantara. Cekidot. Mungkin kita tidak banyak tahu tentang ulama-ulama hadis ini asalnya adalah dari Nusantara. Mungkin kita hanya tahu bahwa ulama-ulama besar hanya berasal dari wilayah-wilayah Arab, Mesir, Persia, atau negara-negara Timur Tengah lainnya. Padahal jika teman-teman sekalian menelusuri sejarah, ternyata ulama-ulama Nusantara pernah mencatatkan tinta emasnya dalam daftar ulama di bidang hadis, dan ulama-ulama ini diakui kealiman dan kapasitas keilmuannya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah Al-Muhaddis As-Syaikh Aqib bin Hasanuddin Al-Falimbani. Ulama ini disebut Syekh Yasin Al-Fadani sebagai ulama yang paling banyak periwayatannya dari 7 ulama tersebut. Ulama yang wafat tahun 1182 Hijriah itu mengambil periwayatan dari Abdullah Al-Bisri, Ahmad An-Nakhi, serta yang lainnya. Urutan yang kedua, Syekh Abdus Somad bin Abdirrahman Al-Atsi, seorang ulama sufi yang menisbatkan diri dengan provinsi Aceh ini juga dikenal dengan penisbatan Falimbani. Syekh Abdus Somad ini mengambil periwayatan dari Syekh Yahya bin Umar Makbul Ahdal, Sayyid Umar bin Ahmad bin Akil As-Saqqaf, juga murid dari Syekh Aqib bin Hasanuddin Al-Falimbani. Ulama yang wafat tahun 1211 Hijriah ini sendiri merupakan guru dari Sayyid ulama Hijaz, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Abdus Somad juga memiliki seorang anak perempuan yang juga menjadi ulama besar di Makkah, yakni Syekhah Fatimah, yang kumpulan periwayatannya dibukukan di Al-Faharis Al-Qaimah. Sedangkan Syekh Abdus Somad menulis periwayatannya dalam kitab An-Nur Al-Ahmadi. Urutan yang ketiga, Syekh Abdul Ghani bin Sabhi Al-Bimawi. Syekh Abdul Ghani bin Sabhi Al-Bimawi adalah murid dari Muhaddis As-Sayyid Syekh Ahmad bin Abdillah, sedangkan Syekh Mahfuz At-Tarmas adalah murid dari ulama ini.
4. Syekh Mahfudz At-Tarmasi. Ulama yang wafat tahun 1338 Hijriah ini menimba ilmu dari ayahnya, Syekh Abdullah At-Tarmas, Syekh Muhammad Sahih bin Umar As-Samarani, serta Sayyid Abu Bakar Syatta. Syekh Mahfudz Tarmas termasuk ulama Nusantara yang produktif menulis. Sejumlah karyanya antara lain Manhaj Zawi An-Nazar yang merupakan syarah Alfiyah hadis Imam As-Suyuti, Mauhibah Zi Al-Fadl, kitab fikih 4 jilid, Nail Al-Makmul yang merupakan kitab usul fikih dalam 3 jilid, Is'af At-Tali juga mengenal usul fikih dalam 2 jilid. Periwayatan Syekh Mahfudz Tarmas dibukukan dalam Kifayah Al-Mustafid 5 A'ala min al-Asanid. Sejumlah ulama besar Nusantara yang berguru kepada Syekh Mahfudz antara lain Kiai Hasim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Nawawi Pasuruan. Sedangkan di kalangan Arab, murid yang mencolok adalah Muhaddis Al-Haramain, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi. Urutan yang kelima adalah Syekh Abdul Hamid Kudus. Sejumlah pihak menyebut bahwa Kudus adalah penisbatan kepada sebuah wilayah di Yaman. Namun sebagian penyebut bahwa Kudus adalah penisbatan kepada kota Kudus, Jawa Tengah. Syekh Yasin sendiri termasuk berpendapat dengan pendapat yang kedua, sehingga ia memasukkan Syekh Abdul Hamid dalam jajaran muhaddis Nusantara. Syekh Abdul Hamid Kudus disebut sebagai ulama mutafannin, yakni menguasai banyak disiplin ilmu. Sejumlah karya yang dihasilkan antara lain Irsyad Al-Muhtadi yang membahas ilmu tauhid, Al-Anwar As-Saniyah yang membahas fikih, Lataif Isyarat tentang usul fikih, Kanz An-Najah dalam masalah akhlak, dan beberapa karya lainnya. Syekh Abdul Hamid Kudus guru kepada ayahnya, Syekh Muhammad Ali Kudus. Sedangkan salah satu muridnya dari ulama Nusantara adalah Sayyid Ali bin Husain Al-Attas, Cikini, Jakarta. Periwayatan Syekh Abdul Hamid Kudus dibukukan dalam Al-Mufakhir As-Saniyah fi Al-Asanid Al-Afiyah. Urutan yang keenam, Sayyid Muhammad Mukhtar bin Attar Al-Bughuri. Ulama yang menisbatkan diri dengan wilayah Bogor ini juga masyhur dengan penisbatan Al-Batawi. Syekh Yasin memasukkan ulama ini ke dalam jajaran ulama Nusantara yang memiliki banyak periwayatan. Urutan ketujuh, Sayyid Salim Jindan. Syekh Sayyid Salim Jindan adalah seorang ahli nasab atau nassabah. Ulama ini dimasukkan ke dalam kelompok dari mereka yang memiliki banyak periwayatan karena memiliki guru lebih dari 100 orang. Urutan yang kedelapan, Musnid Al-Asr, Syekh Yasin Al-Fadani. Nama Syekh Yasin sebagai ulama Nusantara yang memiliki banyak periwayatan merupakan hal yang tidak asing bagi penuntut ilmu. Ulama ini mengambil periwayatan dari ulama Hijaz, Yaman, Mesir, Syam, Irak, India, juga Indonesia sendiri. Gurunya mencapai lebih dari 170 ulama. Periwayatan ulama ini sendiri dibukukan dalam Bulugh Al-Amani yang disusun oleh muridnya Syekh Muhammad Mutakharruddin Al-Falimbani. Juga dibukukan dalam Tasnif Al-Asma yang dibukukan oleh muridnya dari Mesir, Syekh Mahmud Said Mamduh Al-Qatiri Asy-Syafi'i. Syekh Yasin tidak menyebutkan bahwa dirinya adalah salah satu dari 7 ulama Nusantara yang banyak memiliki periwayatan. Namun ia menyebutkan bahwa jumlah gurunya juga sebanyak guru Syekh Salim Jindan, yakni lebih dari 100 orang. Dan para ulama dunia Islam juga mengakui bahwa Syekh Yasin memiliki banyak periwayatan. Sebab itu ia dijuluki sebagai Al-Musnid Al-Asr, yakni Musnid abad ini. Itulah 8 ulama di bidang hadis yang berasal dari Nusantara yang diakui kealiman dan keilmuannya di dunia. Sudah sepantasnya kita bangga, dan sudah sepatutnya kita semuanya sebagai generasi penerus harus mencontoh semangat para ulama tersebut. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya para sahabat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.